wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya buat kalian yang udah subscribe channel YouTube aku. Terima kasih banget. Doain semoga channelnya semakin berkembang dan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Oke, di kesempatan kali ini aku akan bikin video tentang Q&A karyawan PT di Bekasi. Jadi kemarin aku udah buat di Instastory kayak podcast gitu buat siapapun kalian yang mau tanya tentang seputaran PT dan akan aku jawab di sini. Kemarin banyak yang tanya, tapi di sini ada 9 pertanyaan yang menurut aku, karena mereka itu tanya kayak pada sama gitu, jadi aku rangkum aja, jadi ada 8 pertanyaan. Dan ini tuh menurut aku cukup lumayan penting yang kalian harus siapin sebelum kalian pergi ke sini buat cari kerjaan. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Gimana caranya daftar kerja di Cikarang? Nah, ini bagus banget kan buat kalian yang baru lulus atau sekarang masih cari kerjaan dan di kampung, atau yang sekarang di Cikarang tapi belum dapat kerjaan. Ada beberapa macam cara buat kita dapat kerjaan di Cikarang. Yang pertama adalah dengan cara mengirim email ke perusahaan. Jadi kalian buat profil email kalian semenarik mungkin, tapi tetap sopan ya, biar lamaran kalian itu dibuka sama HRD-nya, biar HRD-nya tertarik. Jadi profilnya itu harus menarik tapi tetap sopan. Nah, pertama adalah kirim email. Cara cari alamat emailnya, kalian bisa searching di Google. Banyak banget alamat email PT-PT besar di Bekasi ini. Yang kedua adalah kalian bisa lewat yayasan. Nah, di Bekasi ini sendiri ada 8 yayasan yang aku rekomendasiin buat kalian. Nanti akan aku tulis di description box yayasan apa aja itu dan alamatnya akan aku tulis. Dan hampir dari 8 yayasan ini udah pernah aku datengin semua. Insya Allah mereka amanah. Kalian tinggal datang ke yayasannya, daftar, dan kalian tanya ada lowongan di PT apa, nanti mereka akan informasikan atau kalian akan membuat member dan dimasukkan ke grup yayasan tersebut. Yang ketiga adalah kalian bisa daftar melalui BKK sekolah. Nah, aku juga pernah daftar melalui BKK sekolah karena di Bekasi ini cukup banyak perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah untuk merekrut karyawan PT-nya. Jadi biar nggak ketinggalan info terbaru, kalian bisa ikut atau gabung di grup Infoloker Bekasi, Infoloker Cikarang, atau Infoloker Jababeka. Itu ada ya di Facebook, di Instagram, itu banyak banget grup-grupnya. Jadi kalian ikut bergabung di sana aja, biar nggak ketinggalan update terbaru tentang lowongan pekerjaan. Nah, biasanya kalau ngelamar lewat BKK sekolah itu kita disuruh bayar biaya administrasi sebesar 30.000 dulu ya, waktu zamannya 2018. Kalau sekarang sih mungkin udah 35-an kali ya. Itu untuk satu kali tes untuk satu PT. Tergantung nih kalian mau tes di beberapa PT, atau mungkin kalian buat cadangan lah kalau misalnya nggak lulus di sini, oke, bisa daftar di sini juga gitu. Tapi buat satu PT, satu kali tes itu biayanya 30.000. Nah, setelah kalian daftar, nanti kalian akan diberitahu waktu tes. Yang keempat adalah kalian bisa melamar melalui referensi. Nah, kalau melalui referensi ini untuk orang-orang tertentu yang udah punya kenalan atau temen atau apapun, saudara atau sepupu yang udah kerja di PT tersebut. Jadi kenalan kita atau teman kita itu nanti akan membawa lamaran kita ke PT-nya dan nanti kita akan dipanggil untuk tes ke sana, itu juga bisa. Referensi sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, referensi tanpa membayar uang sepeser pun, dan yang kedua, referensi dengan uang pelicin. Kalau yang pertama ini tadi, referensi tanpa membayar uang sepeser pun, adalah mungkin yang kerja di sana adalah kenalan kita, bisa jadi teman, saudara, atau tetangga, itu ya, bisa jadi. Kalau yang kedua adalah referensi dengan uang pelicin. Ini juga bisa jadi teman, saudara, atau tetangga, tapi dia memanfaatkan situasi tersebut untuk dijadikan uang. Jadi kayak misalnya, ya udah deh, nanti lamaran kamu aku bawa ke PT aku, nanti dipanggil kerja, tapi ada uang pelicinnya. Nah, itu juga ada di sini, banyak banget yang kayak begitu. Nah, kalau kalian ketemu yang kayak begitu, kalian harus hati-hati. Soalnya di sini tuh ada ratusan orang penipu untuk pura-pura kalau dia tuh penyalur pekerja, bisa masukin ke PT-PT gitu. Hati-hati banget, di sini banyak banget, dan teman-teman aku udah banyak banget yang ketipu dengan kayak gituan. Dan semoga para penonton aku ini nggak ada yang ketipu ya, Allahumma amin.
Nah, yang terakhir adalah via calo, tapi ini nggak aku rekomendasiin banget buat kalian, apalagi buat adik-adik yang baru lulus atau buat teman-teman yang umurnya itu masih 98 kesini, kelahirannya 98 ke bawah ya. Jangan pakai calo. Karena kenapa? Umur kalian tuh masih muda dan banyak banget PT yang mau menerima. Kecuali umur yang udah di 97, 96 itu kelahiran ke atas, mungkin ya bisa pakai calo lah. Tapi kalian harus hati-hati karena calo di sini banyak banget yang nipu. Di sini itu merata calo itu bayarnya 4 juta, 45 atau bahkan mungkin ada yang 5 atau 6. Aku nggak tahu. Tapi itu tergantung dari PT-nya sendiri. Semakin besar UMR PT-nya akan semakin mahal bayar calonnya. Nah, ini pesan aku buat kalian, harus hati-hati banget ya. Nah, itu tadi beberapa cara yang aku rekomendasiin buat kalian kalau kalian mau melamar kerja di Cikarang. Kita ke pertanyaan yang berikutnya ya. Yang kedua, apa aja yang dites ketika daftar di PT? Nah, ini juga bagus. Juga bagus ya pertanyaannya. Apa aja yang dites ketika kita daftar di PT? Ada 3 tahapan tes ketika kita daftar di PT ya. Ada 3 tahapan tes ketika kita daftar di PT. Yang pertama adalah tes psikotes. Tes psikotes ini sendiri adalah tes MTK dasar. Kayak misalnya soal cerita, bilangan, perkalian, pengurangan, pokoknya seputar MTK dasar. Tapi nggak hanya MTK, dia juga dicampur kayak soal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, MTK, sama antonim, sinonim. Itu sering banget keluar di tes kalau mau masuk PT. Tapi tenang aja, itu masih sekitaran MTK dasar. Yang kedua adalah tes interview. Tes interview ini penting banget karena di sini tuh banyak banget yang gagal di tes interview. Kenapa? Soalnya dia itu kebanyakan grogi atau nervous gitu pas di interview. Usahakan sebelum kalian tes itu, buat yang muslim jangan lupa baca doa Robbi Sholli Sodri, pasti kalian tahu itu ya. Baca sampai selesai 3 kali. Kalau biasanya aku mau tes, aku selalu baca itu biar nggak grogi kalau kita mau tes interview. Yang ketiga adalah tes MCU atau tes kesehatan. Nah, ini penting banget. Jadi ada 3 tahapan tes tersebut sebelum kalian memasuki PT. Tes MCU nanti akan diarahin seperti kayak tes ronsen, tes darah, tes urin, terus juga pokoknya yang lainnya deh, semuanya dari atas sampai bawah dites semua kesehatannya. Ditesin ada 3 yang ditesin sebelum kalian masuk ke PT. Tapi tergantung dari PT-nya sih, terkadang ada tes tambahan. Mungkin tergantung dari kebijakannya juga sih. Tapi setahu aku yang paling sering ya cuma 3 itu doang tahapannya. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Apa aja persyaratannya buat melamar kerja di PT? Nah, ini juga bagus nih disiapin ya buat teman-teman. Persyaratannya adalah yang pertama, kalau perempuan ya, ini buat di PT Bonafit sendiri di Cikarang, tinggi kalian harus di atas 155 cm untuk perempuan ya. Kalau untuk laki-laki kalau nggak salah 160. Aku juga kurang paham kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan sendiri, untuk PT Bonafit itu 155 cm. Berat badannya profesional, minimal banget itu 46 kilo untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki aku kurang paham. Itu yang pertama kalian siapin. Terus abis itu berkas-berkas, jangan lupa ya, berkas-berkas ini meliputi ijazah asli. Ijazah ini bukan ditahan, tapi hanya untuk ditunjukin aja, diliatin aja gitu loh. Kalau misalnya kita mau pemberkasan, tanda tangan kontrak, pasti kita disuruh bawa ijazah asli yang udah dilegalisir. Karena buat meyakinkan mereka kalau misalnya data kita tuh beneran asli gitu. Ijazah asli yang udah dilegalisir, SKHU asli yang udah dilegalisir, ini yang asli ya. Tapi ini difotokopi semua, nanti dibikin 2, satu yang asli berkasnya, satu yang fotokopian untuk melamar. Nah, abis tadi kan ijazah, SKHU, terus KTP elektrik, jangan lupa KTP jangan lupa ya. Abis itu surat-surat pendukung kayak SKCK, surat kuning, NPWP, itu penting banget di sini. Karena di sini kalau misalnya salah satu kurang itu nggak bisa, harus semuanya. Karena mereka nggak mau ngambil resiko kalau misalnya karyawannya nggak lengkap persyaratannya. Dan kayak kartu keluarga itu yang fotokopiannya aja, daftar riwayat hidup, surat sehat dari dokter, kita bikin dulu surat sehat dari dokter ya. Ya umum lah, pada umumnya sekitaran itu deh yang harus disiapin sebelum kalian melamar kerja, persyaratannya. Kita beralih ke pertanyaan yang keempat.
tips biar nggak ketipu calo gadungan. Nah, ini bagus banget nih. Karena banyak banget ya, kasihan banget kalau dengarkan ada teman kita dari kampung atau saudara kita dari udah jauh-jauh dari kampung datang ke sini cari kerjaan, nggak taunya malah ketipu calo. Ada yang ketipu 5 juta, 6 juta, kasihan banget. Niatnya ke sini mau cari kerjaan malah ketipu. Nah, ini aku punya beberapa tips buat kalian biar kalian nggak asal-asalan kalau misalnya udah mentok pengen masuk kerja lewat via calo ya. Yang pertama adalah jangan pernah mau kalau diajak ketemuan sama calo di luar, atau kayak misalnya di restoran, atau kayak misalnya di rumah makan atau di mana. Usahakan kalian ketemu di kantor resminya atau di rumahnya. Kenapa aku bilang begini? Karena untuk jaga-jaga. Kalau misalnya dia nggak bener, kita bisa tanya sama lingkungan sekitarnya. Kita bisa tanya kan sama tetangganya, pokoknya sama warga sekitar lah, gimana sih si bapak ini katanya dia bisa masukin orang ke PT, bener atau enggak. Nah, makanya itu kalian jangan pernah mau kalau diajak ketemuan di luar. Biasanya kan sebelum kita bayar atau ada proses apa-apa pasti ketemu dulu kan, pertama dia bakal ngejelasin. Nah, makanya itu jangan pernah mau diajak ketemu di luar ya teman-teman. Usahakan ketemu di kantor resminya, biasanya dia punya kantor gitu, atau ketemu di rumahnya. Yang kedua adalah calo yang gadungan itu biasanya omongannya manis banget, kayak misalnya, oh iya mbak, ntar kamu tes kerjanya formalitas aja nih, bayar 5 juta, nggak usah, bayar 5 juta udah pasti masuk. Nah, itu perhatiin banget dia ngomongin. Kontraknya lama nih, yang pertama 1 tahun, habis itu diperpanjang lagi 1 tahun, gajinya 52, fasilitas full, jemputan ada, semuanya ada, 5 beres dah pokoknya. Ini kalian harus lihat dulu PT apa yang dia rekomendasiin, kayak misalnya PT bla 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 gitu ya. Kalian cari tahu dulu, ada nggak sih teman-teman atau kenalan kalian yang udah pernah dia rekrut, yang udah pernah dia masukin gitu. Jangan kayak baru kenal terus kalian percaya aja dia ngomong, jangan. Kalian harus tanya dulu sama teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian tahu dia ini beneran calo asli atau calo gadungan. Pokoknya banyak-banyak tanya, kita namanya sesama perantau ya, pasti kalian tahu lah temen yang baik sama temen yang buruk. Kalian harus hati-hati, jangan nyampe ketipu, kasihan. Yang ketiga adalah jangan pernah mau untuk membayar uang di muka. Biasanya calo itu bilang gini, kamu nggak bisa ikut tes kalau belum melunasin ADM. Jangan mau, udah kalau misalnya dibilang gitu ya udah saya mundur aja. Sebaiknya kamu bilang gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena nanti kalau misalnya kamu bayar di awal sebelum kamu tes tertulis, MCU, terus sama interview, belum apa-apa kalian udah disuruh melunasin, takutnya dia akan bawa lari uang kita. Dimana-mana walaupun pakai calo itu step by step. Jadi kayak misalnya pertama nih tes psikotes, kita bayar pendaftarannya dulu 150, nanti pas interview kita bayar berapa, nanti pas MCU kita bayar berapa, pas tanda tangan kontrak baru dilunasin. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi kalian hati-hati banget. Yang keberapa nih? Kelima atau keempat? Kelima. Yang kelima adalah jangan percaya kalau dia bilang nggak ada tes langsung bisa masuk kerja. Jarang banget yang seperti itu, karena setahu aku meskipun lewat calo kita juga butuh waktu. Setahu aku sih paling lama itu bisa sampai 5 bulan, 4 bulan prosesnya meskipun dia pakai calo ya. Paling cepat itu sebulan, ada juga yang 2 minggu, itu jarang banget. Pokoknya semuanya tuh harus lewat step by step, diurutin gitu, nggak ujuk-ujuk langsung masuk ke PT gitu, jarang banget. Jadi kalian harus hati-hati ya, jangan percaya sama omongan manisnya calo. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya, yang nomor 5. Gimana sistem kontraknya? Nah, ini aku akan jelasin sistem kontraknya. Kalau masalah kontrak sendiri itu tergantung dari kebijakan PT-nya. Ada yang kontrak pertama dia langsung 6 bulan per 6 bulan. Jadi pertama kali kita masuk ke PT, kita langsung dikontrak 6 bulan pertama. Ada juga yang dikontrak hanya 3 bulan pertama. Dan ada juga yang nggak dikontrak alias magang. Jadi tergantung dari PT-nya ya. Nah, untuk perpanjangan kontrak kedua itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau absen kita bagus, kinerja kita bagus, itu pasti akan diajukan untuk perpanjangan kontrak yang berikutnya. Tapi setahu aku untuk PT Bonafit di sini hanya 2 kali perpanjangan kontrak ya, hanya 2 kali doang.
maksudnya 2 kali perpanjangan kontrak. Jadi yang pertama 6 bulan, yang kedua bisa jadi 9 bulan atau 10 bulan, 12 bulan juga bisa, tapi hanya 2 kali tanda tangan kontrak. Karena kalau lebih dari itu nggak boleh, udah peraturan pemerintah. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya, nomor 6. Tips cari kosan di Bekasi. Oke, tips cari kosan di Bekasi. Di Bekasi ini sendiri banyak banget kosan, dari yang paling mahal sampai yang murah standar biasa aja. Kalian sebagai anak perantau harus pintar-pintar cari kosan. Jangan cuman menang bagusnya aja, tapi juga kalian harus perhatikan lingkungan sekitarnya, kayak tetangganya, letaknya itu. Kalau bisa jangan terlalu jauh dari jalan raya. Kenapa aku bilang jangan terlalu jauh? Soalnya kalau di sini tuh kerjanya itu kebanyakan 3 shift ya. Takutnya kalau yang perempuan pas pulang shift 2 kan pulangnya jam 12 malam. Kalau kontrakannya itu jauh dari jalan raya, dikhawatirkan pas dia pulang kerja kan jalan tuh sendirian di gang. Ya kalau perempuan ya maksudnya biar kita hati-hati lah. Makanya kalau bisa cari kontrakan yang deket sama jalan raya. Lingkungannya, tetangganya pada peduli. Jangan cari kontrakan yang bebas atau peraturannya yang longgar, jangan, please. Meskipun kalian merasa oke nih nggak apa-apa lah lingkungannya kayak gini, toh aku kuat imannya, jangan. Namanya manusia, sekuat apapun pasti akan tetap tergoda. Carilah kontrakan yang peraturannya ketat. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena itu untuk menjaga diri kalian sendiri, khususnya ini untuk perempuan ya, hati-hati banget. Nah, terus hal yang perlu diperhatikan juga listrik. Kalau bisa kalian cari listrik yang udah gabung sama bayar kontrakan. Karena di sini tuh kebanyakan kontrakannya 600.000 nih, listriknya kan token, kita ngisi sendiri 100.000 atau kadang 150 sebulan. Nah, itu akan menimbulkan pemborosan untuk kita. Jadi kalau bisa kita tuh cari kontrakan yang listriknya itu jangan token, tapi yang meteran. Jadi kita tuh bayar listriknya sekalian gabung sama bayar uang kontrakan per bulan, biar kita nggak bingung nih kalau misalnya tanggal 2 udah nggak punya uang, listriknya tokennya habis, terus kan kita jadi bingung kan. Itu untuk menghemat aja, usahakan kalian cari yang meteran, jangan yang token. Selanjutnya adalah air jangan lupa, kalian harus lihat dulu airnya, karena di sini juga banyak kontrakan yang airnya itu kayak bau karat atau airnya tuh kuning. Jadi usahakan kalian cari air yang bersih. Namanya air ya, air itu adalah kebutuhan paling penting buat masak, buat mandi, buat segala macam. Nah, jadi kalau bisa kalian cari yang airnya bagus. Terus kalau bisa juga nih buat yang muslim, cari yang dekat masjid. Kenapa? Biar kita itu enak aja gitu, sholatnya bisa tepat waktu, azan kedengeran, segala macam. Ini khusus yang buat muslim ya, kan jadi ngerasa lebih aman aja gitu. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Tips lulus MCU. Apa sih kak? Aku udah 3 kali MCU gagal terus. Nah, ini bagus banget. Dia udah 3 kali MCU gagal terus. Tipsnya kalau dari aku, alhamdulillah selama ini aku nggak pernah gagal MCU. Cuman 1 kali, itu pun bukan karena penyakit dalam ya, tapi itu karena tanda lahir. Karena waktu itu aku tes di PT Makanan dan itu nggak boleh, harus mulus seluruh badan, itu nggak boleh ada cacatnya. Jadi aku gagalnya di situ. Tapi insya Allah kalau tes MCU dasar itu aku lulus. Jadi yang pertama itu usahakan 3 hari sebelum kita MCU itu banyak minum air putih. Kenapa aku bilang banyak minum air putih? Biar air kencing kalian tuh nggak kuning pekat. Karena kalau kuning pekat itu tuh dia tuh kurang sehat gitu. Jadi kalau bisa banyakin minum air putih. Terus jangan lupa juga minum susu beruang. Nah, minum susu beruang ini kalau aku sendiri itu 2 kali. Yang pertama satu pas dia sebelum tidur, malamnya nih, misalnya besok kita MCU. Nah, malamnya sekarang nih kita minum pas mau tidur, sama satu lagi setengah jam sebelum kita MCU. Gunanya itu buat menetralisir, katanya sih, ini katanya ya, tapi nggak tahu. Kebanyakan kalau misalnya di sini mau MCU pasti minum susu beruang. Penyakit yang di badan kita, kalau misalnya kita punya tipes gitu kan, punya penyakit ya kayak gitulah, nggak yang berat banget gitu. Jadi buat menetralisir, biar kalau misalnya kita kurang fit itu nggak terdeteksi atau gimana, aku juga nggak paham, tapi kebanyakan minum susu beruang. Nah, terus tidur dan istirahat yang cukup. Kalau besoknya kita MCU, usahakan malam sebelumnya kita itu tidur dari jam 9, biar besok bangun pagi tuh fresh. Enggak, kalau yang punya insomnia, kalau yang punya kurang darah ya, kalau kurang tidur pasti tekan darahnya turun. Jadi diusahakan istirahatnya itu yang cukup.
Dan jangan lupa juga kalian makan makanan yang bergizi. Beberapa hari sebelum MCU tuh usahakan makanannya tuh harus dijaga, diatur. Karena kalau yang kurang darah, dia makannya nggak dijaga, asal-asalan, nanti pas tes darah dia kedeteksi darahnya kurang, itu bisa jadi gagal. Nah kayak teman kita ini tadi, dia udah 3 kali, kan kasihan kalau udah 3 kali tes gagalnya di MCU. Sedangkan MCU itu adalah tahap terakhir sebelum kalian tanda tangan kontrak. Kan ngenes banget, udah tes psikotes, interview, dan kadang itu tempatnya nggak deket ya, jauh, terus pas MCU kita gagal, itu sakit banget rasanya. Aku pernah ngerasain pas tes itu tadi di PT Makanan. Nah itu tadi tips dari aku biar kalian lulus tes MCU. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Fasilitas apa aja sih yang kita dapat ketika kita jadi karyawan di PT? Nah ini bagus juga. Ini setahu aku fasilitas buat karyawan kontrak ya. Kalau buat karyawan tetap aku kurang paham. Nah kalau buat karyawan kontrak sendiri, fasilitasnya di antara lain adalah kita dapat BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini sendiri tergantung dari PT-nya. Kalau di PT aku dia dapatnya kelas 1, tapi ada juga yang kelas 2 atau mungkin kelas 3, ada juga, tergantung dari PT-nya ya. Kalau di PT aku kelas 1. Yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita ada tunjangan kalau sewaktu-waktu kita ada kecelakaan kerja atau gimana, itu kita udah ada asuransinya. Nah, yang ketiga adalah kita dapat fasilitas jemputan. Kayak misalnya aku tinggalnya kan di Cibitung, kerjanya di Cikarang. Kira-kira kosan aku nyampe ke PT aku itu 1 jaman lah. Nah, itu kita dapat fasilitas jemputan. Kayak jemputannya tuh busway, tergantung dari PT-nya ya. Ada yang AC, ada juga yang nggak AC. Alhamdulillah kalau di PT aku AC. Jadi kalau misalnya macet di jalan nggak panas gitu. Tapi tergantung dari PT-nya masing-masing sendiri. Itu jemputan. Pokoknya kita masuk apapun pasti ada jemputan. Ini enak kalau ada jemputan. Jadi walaupun kita pulang malam tetap nggak takut pulangnya. Cuma tinggal kita jalan aja dari pinggir jalan raya sampai ke kosan. Makanya tadi aku bilang kalau bisa kalian cari kosan yang deket sama jalan atau deket sama halte bis jemputan kalian. Nah selain dapat bis jemputan, kita juga dapat seragam nih, dapat seragam ya, dari atas sampai ke bawah kita dapat. Terus juga makan ini biasanya 1 kali makan di PT. Kayak misalnya kita shift pagi nih, kita cuma dapat makan siang karena sorenya kita pulang. Kecuali kalau kita lembur ya, kalau kita lembur kita juga dapat makan sorenya. Dan biasanya itu tiap hari Jumat kalau di PT aku akan dapat makanan tambahan. Kayak misalnya atau Yakult atau pokoknya makanan tambahan deh, beda dari hari yang lain. Itu kalau hari Jumat di PT aku, tapi nggak tahu kalau di PT yang lainnya ya. Itu untuk karyawan kontrak. Selain itu juga kita akan dapat THR. Nah THR ini kalau nggak salah dia itu 1 bulan gaji per 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita udah 1 tahun kerja di PT tersebut, kita akan dapat THR 1 bulan gaji UMR. Kalau belum 1 tahun, itu juga tergantung dari PT-nya, perhitungannya gimana. Ada yang 1 bulannya dihitung 370, ada yang 1 bulannya cuma dihitung 300, tergantung dari PT-nya ya. Jadi tinggal dikaliin aja. Kalau misalnya kita kerja di PT itu selama 6 bulan, pas kepasan 6 bulan itu lebaran, jadi tinggal dikaliin aja 300 tadi dikali 6 bulan. Nah itulah THR kita. Nah selain itu juga kita juga bakal dapat bonusan di setiap akhir tahun, karena biasanya setiap awal tahun dia akan ada kenaikan gaji, kita akan dapat bonusan. Biasanya di sini nyebutnya rapelan ya. Bonusan itu tergantung juga dari PT-nya, dia mau ngasih kita berapa. Ada yang PT ngasih 1 bulan gaji, ada yang cuma setengah gaji, ada juga yang tergantung lama kerjanya kita di PT tersebut. Pokoknya semuanya tergantung dari kebijakan PT masing-masing. Nah itu tadi pertanyaan dari teman-teman yang kemarin kalian kirim ke aku lewat Instagram. Terima kasih banget buat kalian yang udah ngirim pertanyaan. Semoga apa yang aku jelasin tadi bisa membantu kalian untuk mencari pekerjaan. Dan doa yang terbaik, semoga Indonesia kita cepat membaik agar kalian yang belum dapat kerjaan cepat dapat kerjaan, dan yang sekarang udah kerja tetap bersyukur karena banyak banget di luar sana yang pengen berada di posisi kamu. Tetap syukuri apapun itu pekerjaannya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di Hanif96. Nih di atas ini nanti ada Hanif96. Sekian video dari aku. Semoga bisa diambil yang baiknya, dan kalau ada buruknya jangan diambil ya. Semoga kita bisa bertemu di video yang berikutnya.
Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.